Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nugra Hindi, NIM 1916050022. Saya berasal dari Prodi Perbankan Syariah A19 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai materi akad-akad dan kegiatan usaha bank syariah, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, adwal tamzun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Next, yang selanjutnya yaitu fungsi bank syariah. Antara lain, yang pertama yaitu bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang kedua yaitu bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, uang, dan menyalurkan kepada pengelola wakaf, yaitu nazir, sesuai dengan kehendak pemberi wakaf, yaitu wakif. Nah, yang ketiga yaitu pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu pada dasarnya kegiatan usaha bank syariah itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, yaitu funding. Yang kedua yaitu penyaluran dana kepada masyarakat, yaitu lending. Nah, yang ketiga yaitu memberikan jasa kepada masyarakat dalam bentuk sedangkan pola pembiayaan yang digunakan di bank syariah antara lain yang pertama yaitu transaksi bagi hasil, yang kedua transaksi sewa menyewa, yang ketiga transaksi jual beli, yang terakhir yaitu transaksi piutang, qard, dan rohan atau sebagai akad. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu dari kegiatan usaha bank syariah. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, yaitu funding. Ada 2 jenis, antara lain yang pertama yaitu simpanan dan investasi. Yang pertama yaitu simpanan. Akad yang digunakan bisa akad wadiah atau titipan, dan produknya bisa dalam bentuk giro wadiah, tabungan wadiah. Dalam akad wadiah, nasabah tidak mendapatkan keuntungan dari titipan dana kepada bank syariah. Akan tetapi, bank boleh memberikan bonus dan tidak boleh diperjanjikan di awal. Kelebihan dari akad wadiah ini adalah tidak adanya biaya administrasi. Giro wadiah bisa diambil melalui cek dan bilet giro. Tabungan bisa diambil menggunakan buku tabungan atau kartu ATM. Nah, yang kedua yaitu investasi. Investasi bisa menggunakan akad murabahah atau bagi hasil, dan produknya bisa dalam bentuk tabungan dan deposito. Dalam akad murabahah ini, nasabah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang didapatkan. Jika menggunakan akad murabahah ini dalam produk tabungan, biasanya nasabah dikecilkan biaya administrasinya. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat, yaitu lending. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah melakukan dengan 3 cara, antara lain yang pertama yaitu akad jual beli. Dalam jual beli ini ada 3 jenis pembiayaan yang dilakukan. Yang pertama yaitu pembiayaan murabahah, adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin. Biasanya ini dilakukan bank syariah dengan cara membelikan produk yang ingin dipesan oleh nasabah, lalu setelah dibeli, bank menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Contohnya yaitu
harga pokok senilai 50.000 ditambah keuntungan sejumlah 10.000, maka harga jualnya yaitu sebesar 60.000. Nah, yang kedua yaitu jual beli salam, yaitu jual beli dengan cara pesanan. Nasabah memesan objeknya kemudian diberi oleh bank. Yang jual beli salam ini biasanya berlaku untuk produk pertanian. Misalnya nasabah seorang petani datang ke bank syariah. Petani mempunyai lahan yang bisa menghasilkan padi. Kemudian padi itu dijual kepada pihak bank syariah dan bank akan menjual kembali kepada pihak supplier bagi yang membutuhkan. Nah, yang ketiga yaitu jual beli istisna. Jual beli istisna ini juga termasuk jual beli pesanan. Bedanya adalah pada jual beli salam, pembeli menerima uang di awal, sedangkan pada jual beli istisna, sistem pembayarannya bisa dicicil, baik itu di awal atau dilunasi di akhir, atau dicicil per periode. Semua itu tergantung pada kesepakatan yang dibuat. Nah, yang kedua yaitu penyaluran dana dalam bentuk sistem bagi hasil. Antara lain pembiayaan musyarakah, biasanya untuk nasabah yang memiliki kekurangan dana. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah dan bank memberikan kekurangan dana tersebut. Dalam pembiayaan musyarakah, ini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu pembiayaan murabaha. Bank bertindak sebagai pemilik dana. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan murabaha. Bank akan membuat kontrak dengan nasabah dan akan melakukan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang didapatkan. Dan kerugian akan ditanggung bersama, dengan catatan kerugian itu bukan kelalaian dari nasabah. Nah, yang ketiga yaitu penyaluran dana dalam bentuk sewa menyewa. Ya, antara lain yang pertama ijarah murni. Bank menyewakan objek kepada nasabah dan bank mendapatkan uang sewa dari nasabah. Contohnya, bank memberikan atau menyewakan suatu ruko kepada nasabah dan pihak bank mendapatkan keuntungan dari nasabah tersebut. Nah, yang kedua yaitu ijarah mutahiyah bitamlik. Adalah ijarah yang konsep sewa menyewa pada awalnya, akan tetapi nasabah ingin memiliki dari objek yang disewanya, maka akan terjadi transfer kepemilikan di akhir akad. Selanjutnya yaitu yang ketiga, memberikan servis kepada masyarakat, yaitu jasa. Yang pertama yaitu akad wakalah, berarti perwakilan, misalnya dalam melakukan clearing, inkaso atau transfer. Yang kedua yaitu akad kafalah, penjaminan, biasanya terjadi dalam akad bank garansi atau letter of credit. Yang ketiga yaitu akad as-saf, biasanya terjadi pada transaksi jual beli salaf. Yang keempat yaitu akad rohan, adalah penggadaian. Yang kelima yaitu akad hiwalah, pengalian hutang, biasanya terjadi pada transaksi dari piutang nasabah yang ingin melakukan perpindahan bank. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.